malam semuanya teman-teman. Ini mobilnya Pak D ya, mobil baru dapat ini. Kita suruh ngecek pakai scanner ya, karena ya mobil baru dapat tuh kan tentunya kan kita nggak tahu untuk historinya seperti apa ya. Kita scan dulu ya, bolo-bolo semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini agak bahaya ini di jalan ini. Pak D sini aja, duduk sini aja. Oke, baik, kita on dulu ya untuk mobilnya ya. Kita cari menu di diagnos. Kita cari menu di diagnos. Kita cari yang Suzuki bolo. Nah, ini Suzuki ya. Ya perlu kita check up untuk elektrik itu biar kita tahu ya. Biar kita tahu kekurangan dan kelebihan mobil ini ya, karena mobil second itu bukan tanpa masalah ya, tapi kita harus berhati-hati atau setidaknya kita cek dulu dari kelistrikannya ya. Ini Karimun Wagon R ada di sini. Oke. Karimun Wagon R ini aja biar lebih, wah tapi ini pakai, nah ini biar mati dulu. Oke, ini pakai AGS ya, automatic gear shift ya teman-teman ya. Ini manual MT. Karimun Wagon R ya. Dulu itu kalau kita nyari mobil-mobil Suzuki itu kita masuknya di Maruti ya, sekarang di Suzuki sudah langsung ada ya. Diagnos, control unit atau scan juga bisa teman-teman semuanya ya. Ini piye kok kurang jelas. Nah seperti ini ya, bola-bola semuanya. Nah, engine powertrain ya, kita cek di engine powertrainnya. Oke. Trouble code. Oh, tidak ada trouble sama sekali Pak D. Aman. Untuk engine berarti aman ya, bola-bola semuanya. Jadi untuk engine-nya itu aman ya. Ini cek engine-nya nyala. Coba kita starter dulu, pastikan posisinya netral ya. Jadi teman-teman semuanya wajib ya kalau mobilnya manual itu sebelum starter kita harus cek transmisinya masuk apa enggak. Karena apa? Karena kadang ada orang yang sengaja dimasukkan di gigi satu, itu sangat berbahaya ya teman-teman semuanya. Oke, kita starter dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aman ya, aman semuanya ya teman-teman, bolo-bolo semuanya. Di sini nggak ada tanda-tanda indikator yang menyala, entah itu dari check engine atau yang lainnya ya teman-teman semuanya. Dan untuk mesinnya sangat halus ya, mesinnya sangat halus. Untuk KM-nya di 67. Berarti mobil tahun berapa Pak D ini Pak D? 2016. Berarti nggak begitu capek ya, walaupun belum ada 10 tahun tapi dengan KM masih belum ada 100. Itu tentunya mobilnya nggak capek banget ya. Nah, mobil nggak capek itu bisa kelihatan dari pertama orang-orang pasti ngarahnya ke setir ya. Ini tapi setirnya sudah dibungkus ya teman-teman ya. Nah, terus dari shift transmisi atau pemindah transmisinya ini juga masih bekas-bekasnya. Masih bagus ya. Untuk pengisiannya di sini ada indikator lagi ya, aman ya untuk 13 volt ya. Kita cek dari engselnya ya teman-teman semuanya ya. Engsel itu pengaruh sekali, karena apa? Karena kalau mobil itu sering dipakai, otomatis dia sering buka pintu. Kalau dia sering buka pintu, engselnya juga akan sangat kelihatan bahwa engselnya itu
aus, tapi ini belum aus ya, bolo-bolo semuanya ya. Sering buka tutup. Sama pedal rem atau pedal gas. Nah, itu pedal gasnya masih ada jari-jarinya ya. Oh, masih ada. Masih ada jari-jarinya. Biasanya kalau kilometer nggak sesuai sama pedal gas, itu kilometer sedikit tapi pedal gasnya Sudah halus. ya. Nah, sering keinjak. karena dia sering ngegas ya. Nah, itu salah satu ciri kita mengecek mobil kalau kilometernya benar-benar low. Nah, dari engsel pintu, dari pedal gas ataupun dari yang lainnya ya teman-teman ya. Kalau dari setir itu sudah sangat wajar sekali ya. Tapi setir pun bisa diakalin ya atau dikadalin ya. Orang Indonesia tuh pinter-pinter kalau untuk ngandalin reko kayak modelnya bolo-bolo semuanya ya. Kita lihat di sektor mesin ya teman-teman semuanya. Nih. Sektor mesin sangat tidak terawat sekali ya bolo-bolo semuanya ya. Banyak itu dari untuk mesin sangat halus dan ini enggak pincang ya bolo-bolo semuanya ya. Ini memang karakternya seperti ini ya. Cuman ini sebelumnya banyak tikusnya ya. Nah, ini kelihatan dari sini ada yang karatan ya. Nah, ini tikus ini seperti ini ya. Dan dari ini juga tikus ini, tapi ini sudah dicuci sebelumnya ya teman-teman semuanya ya. Kalau untuk bekas dernya atau bekas eksidennya saya kira kok nggak ada ya. Kalau dilihat dari sininya ini keriting wajar ya teman-teman semuanya ya. Sama dari sini keriting wajar, dan di sini pun masih original nih untuk klipnya, masih original ya, 1, 2, dan yang di sini juga nah nggak kelihatan ya. Cuman ini ada yang hilang mungkin ya pemakaian atau jawil mbok rondo mungkin ya. Kalau bawah saya kira, tapi kok ini ada bekas-bekas hitam ya. Bekas-bekas hitam, tapi nggak keriting sekali ya teman-teman ya. Nah, aman ya. Terus di sektor mesin ini mungkin dulunya dicuci pakai cairan degreaser ya. Jadi ada putih-putihnya ini. Ngeflag ya. Ada flag putih, ini enggak flag hitam ya teman-teman ya. Flag putih, enggak flag hitam. Sama flag karat ini ya. Nah, kelihatan kan dari alternatornya, dari engine mountingnya ini kan banyak yang karat ini. Banyak yang karat. Kalau yang hitam-hitam itu ternyata itu zipper ya mungkin ya, anti karat ya. Klingkut anti karat mungkin seperti itu ya teman-teman semuanya. Tapi ya ini salah satu dari jari ini atau tikus ya, makan kabel, tapi ini aman ini untuk kabelnya. Sama ini ya. Ini mungkin sebelumnya banyak tikusnya ya teman-teman semuanya ya. Nah, dari sini kelihatan ini. Cuman ini memang sudah dicuci bersih, jadi sudah berkurang ya. Ini nanti kita semprot solar aja ya kapan-kapan ya, biar karatnya luntur. Banyak karatnya soalnya ini untuk bagiannya. Dari ini kan kelihatan ini jari ini. Nah, ini tuh kan bekas tikus ini. Oke, untuk dari sektor mesin aman, dari sektor kelistrikan aman, dan dari sektor bodi karena ini malam ya, saya nggak begitu jeli ya untuk membandingkan mana yang pernah kena atau yang belum ya. Tapi kalau dari cacatannya sih masih bagus ya. Cuman bawahnya ada yang Nah, kalau bumper itu wajar pemakaian Pak D biasanya Pak D. Dari sini. Ini sih dari ini mungkin. Tapi kok tipis sekali ya. Ini tipis. Tapi tipis banget. Masih tipis banget kan dia kan. Nah. Tapi ini mungkin pernah repaint ya. Ini ada keriting-keritingnya sedikit ya. Tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa, yang penting untuk secara keseluruhan dari mobil ini masih
bagus dan ya, oke. Sektor belakang ya kita lihat pernah berat. pernah nyenggol belakang apa enggak ya, mungkin nyenggol bak mandi. Kita oke meta pasang spoiler. Bagus sidik. Dari sininya belum pernah dibongkar ya, bolo-bolo semuanya ya. Masih pabrikan, ini belum pernah dibongkar. Kelihatan kalau sudah dibongkar, kelihatan biasanya. Dan ini masih tanda pabrik nih. Jadi dia dipencet nggak kerak, dipencet itu benyek, tapi lembek. Tapi kalau diketok dia bunyi ora atos ora lembek lah. Seperti itu ya. Tapi kalau dempulan dia biasanya mesti keras ya. Nah ini teman-teman semuanya. Nah ya ini bukan saya menggurui ya teman-teman, ini sekedar sharing aja, sharing buat teman-teman kalau cek mobil bekas itu. Kalau lebih ekstrim lagi biasanya saya buka karet ya teman-teman ya. Nah, karet kalau sudah pernah di apa namanya itu keriting biasanya, tapi ini enggak keriting ya, enggak keriting. Biasanya karet-karet saya bongkar. Nah semisal ini bagasi udah pernah kena atau pernah diganti, ininya mesti ada bau kunci di sini ya, dan di sini masih perawan. Nah, belum pernah di setel ataupun dibuka ya ini ya. Bekas obengnya ya. Bekas obengnya kan kelihatan. Ini aja karat-karatan semua ini. Karat-karatan semua, ini tandanya nggak pernah dibongkar ini, bolo-bolo semuanya ya. Nggak pernah dibongkar ini ya. Overall masih sangat bagus ini mobil. Cuma plafonnya agak kemprok. Plafonnya agak kemprok, perlu di salon ini. Orangnya doyan ngudut biasanya ini kalau seperti ini ya, bolo-bolo ya. Yang penting nggak ada hal-hal yang mencurigakan ya. Oke, itu dulu ya teman-teman semuanya. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Pengecekan untuk pengalaman ini untuk mobil Wagon R ya masih layak pakai lah, dari engine, dari kelistrikan ataupun dari bodi. Wajar kalau ada yang sedikit repaint dan sebagainya, masih wajar ya teman-teman ya. Tapi ini saya kira masih layak untuk dipakai selama mungkin ya 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Yang penting perawatan tetap kita jaga ya. Jadi untuk meminimalisir kerusakan, nah mobil harus servis berkala, itu meminimalisir kerusakan ya teman-teman semuanya. Jadi kita diwajibkan servis berkala itu ya, kita ngecek radiator, ngecek rem, atau ngecek aki dan sebagainya ya teman-teman. Nah itu apa namanya manfaatnya, kita rutin wajib servis berkala itu dari situ ya. Manfaatnya bisa lihat kabel-kabel yang dimakan tikus atau radiator yang kurang air dan seperti itu ya. Nah ini kurang nih, ini keset ini yang punya nih, air radiatornya kurang nih boleh semuanya ya. Banyak karatnya ya, boleh semuanya. Oke, thank you. Itu dulu, salam nafaran motor. Dadah.